Film diawali scene yang menampilkan salah satu rumah yang ada di Jepang, yang dimana di dalamnya ada sepasang suami istri sedang duduk santai mengobrol di meja makan. Wanita di film ini bernama Yumiko. Yumiko adalah seorang ibu rumah tangga yang bekerja di salah satu spa yang ada di kota itu. Ia mempunyai suami yang seumuran dengannya yang bernama Hayate. Di sini terlihat Hayate sangat cuek kepada istrinya. Ia terlihat sedang asik memainkan salah satu game yang ada di handphonenya. Hayate adalah konsultan muda yang bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Jepang. Ia diceritakan adalah seseorang yang pekerja keras yang selalu menomorsatukan pekerjaannya. Yumiko bercerita kalau suaminya Hayate terlalu sibuk bekerja dan jarang pulang ke rumah. Ia berkata kalau suaminya itu selalu pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan. Scene pun berpindah keesokan paginya saat Hayate suaminya Yumiko bersiap untuk berangkat ke kantor. Yumiko terlihat mengantarkan suaminya dengan ekspresi sedih. Dan saat suaminya sudah pergi, Yumiko pun berpikir kalau ia selalu merasa kesepian karena sendirian di rumah. Oleh karena itu, Yumiko pun mengundang temannya atau kakak seangkatannya waktu dulu masih sekolah untuk berkunjung ke rumahnya. Kakak seangkatannya ini bernama Hikaru. Sambil menjamu Hikaru dengan segelas minuman dan kue kering, Yumiko dan Hikaru pun terlihat mengobrol di ruang tamu itu. Mereka berdua membicarakan tentang nostalgianya mereka atau momen-momen mereka saat mereka masih satu sekolah dulu. Dan singkat cerita, sampai pada akhirnya mereka membicarakan suaminya Hikaru, yang ternyata Hikaru ini telah menikah dengan seorang pria satu sekolah yang sama dengan mereka berdua, yang dimana Yumiko juga mengenal dengan pria ini atau suaminya Hikaru. Scene pun berpindah beberapa hari kemudian. Yumiko terlihat baru saja selesai mandi dan terlihat duduk di atas kasur di kamarnya sedang memberikan body lotion ke badannya. Lalu selang beberapa saat, handphone Yumiko pun berbunyi, yang dimana yang menelpon ternyata adalah Hikaru. Dan di akhir pembicaraan mereka, Hikaru pun berkata kalau malam ini ia akan berkunjung lagi ke rumahnya Yumiko. Karena sering merasa sepi di rumah, mendengar hal itu Yumiko pun langsung mengiyakannya. Lalu saat malamnya, terdengar suara bel berbunyi di rumahnya Yumiko. Saat Yumiko membukakan pintu, yang datang ternyata adalah Hikaru. Akan tetapi Hikaru di sini terlihat datang tidak sendiri. Ia diceritakan datang dengan suaminya yang bernama Pak Kenjo. Pak Kenjo adalah seorang pria paruh baya, suaminya Hikaru, yang juga dikenal oleh Yumiko saat mereka dulu berada di sekolah. Saat Yumiko membukakan pintu, Pak Kenjo pun berkata, "Apa kabar Yumiko? Sudah lama kita tidak bertemu." Tetapi Yumiko di sini malah terlihat diam saja dan langsung berkata mempersilahkan Hikaru dan Pak Kenjo untuk masuk ke rumahnya. Saat Hikaru dan Pak Kenjo masuk ke dalam rumah, Yumiko juga malah melirik bahunya Pak Kenjo sambil terlihat memikirkan suatu rencana yang sudah dipikirkannya matang-matang nih. Yumiko pun diceritakan langsung terlihat menyiapkan makan malam untuk menjamu kedua kakak angkatannya ini. Lalu tak berselang lama, Hikaru ternyata ingin pergi ke toilet dan bertanya di mana toilet Yumiko berada guna berniat untuk meminjamnya. Mendengar hal itu, Yumiko dengan baik pun langsung memberitahukan Hikaru di mana toiletnya berada. Dan saat Hikaru sudah pergi ke toilet, Yumiko dan Pak Kenjo pun terlihat mengobrol. Yumiko bertanya, apakah Pak Kenjo rajin berolahraga? Sambil memperhatikan badannya Pak Kenjo yang terlihat gagah di mata Yumiko. Aduh nih bingung juga nih gua nih ya. Yang dimana diceritakan kalau Pak Kenjo ini mempunyai badan yang lebih berisi dibandingkan suami Yumiko, yaitu Hayate. Dan dengan sumringah, Pak Kenjo pun bilang kalau ia hanya berolahraga ringan di rumahnya. Dan di akhir pembicaraannya mereka, dengan sedikit malu-malu, Yumiko Yupi ini malah meminta nomor handphonenya Pak Kenjo dan menawarkan Pak Kenjo untuk memijatnya saat Pak Kenjo punya waktu luang. Lalu saat besok siangnya, langsung saja tak perlu menunggu waktu luang, tanpa kehadiran istrinya, Pak Kenjo pun langsung datang ke rumah Yumiko Yupi dengan perasaan riang gembira dan sedikit gugup di dalam hati.
Dan saat sudah berada di dalam rumah, sambil memegang segelas minuman, Pak Kenzo pun terlihat sedang duduk di sofa menunggu Yumiko yang sedang menyiapkan tempat untuk memijatnya. Dan saat semua sudah siap, Yumiko pun menghampiri satria baja hitam ini untuk memintanya melepaskan kostum bajanya dan segera berbaring. Seperti yang kalian tahu, saat Pak Kenzo baja hitam bersiap untuk pulang, Yumiko malah meminta Pak Kenzo untuk tinggal beberapa waktu lagi guna melakukan adegan tembak-tembakan monster season kedua. Aduh nih dosa cuk, gua nih asli nih aduh nih Dan setelah beberapa hari kemudian, saat suaminya Hayate juga masih belum pulang, terlihat Yumiko sedang duduk sendirian di meja makan sambil memegang handphone. Yumiko ternyata malah diceritakan sedang galau dan ragu-ragu untuk menelpon Pak Kenzo. Aduh nih. Lalu saat Pak Kenzo sudah mengangkat telepon, Yumiko berkata kalau Hayate suaminya masih belum pulang bekerja karena tersesat di hutan rimba. Dan Yumiko malah meminta Pak Kenzo untuk datang ke rumah besok siangnya. Dan saat besoknya tiba, Yumiko malah terlihat panik mondar-mandir di belakang pintu. Dan saat Ranger biru ini sudah tiba di depan rumah, langsung saja tanpa menunda waktu, scene pun berpindah beberapa hari kemudian saat Hayate suaminya Yumiko sudah pulang ke rumah nih. Aduh nih akhirnya pulang juga ya orang ini ya. Nih bocil nih kerja di mana by the way ya. Istri di rumah terombang-ambing ya. Mereka berdua terlihat seperti sebelumnya mengobrol santai di ruang tamu di rumah mereka. Sambil memegang sebuah majalah di tangannya, Yumiko pun terlihat senyum-senyum bahagia. Dan filmnya pun berakhir dengan Yumiko yang sudah tidak takut lagi ditinggal Hayate suaminya bekerja cuy. Ending apa sih ini?